Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah SWT pada siang hari ini. Alhamdulillah saya diizinkan oleh tim Markom untuk mereview buku dengan judul Tarbiyah Rasulullah. Terima kasih kepada tim Markom yang telah mengizinkan saya untuk mereview buku Tarbiyah Rasulullah karangan Najib Khalid Al-Amir. Buku ini adalah cetakan pada tahun 1994, penerbit Gema Insani Press. Tarbiyah Rasulullah. Tarbiyah adalah menyampaikan sesuatu melalui tujuan sedikit demi sedikit dalam mencapai kesempurnaan untuk kemaslahatan umat menggapai ridho ilahi. Tarbiyah merupakan metode yang sangat tepat untuk pembentukan individu atau peserta didik. Oleh sebab itu, Rasulullah sangat memperketat para sahabat dan generasi Islam yang pertama dalam mendidik beliau. Rasulullah mencucikan dan mengarahkan para sahabat dan generasi Islam pertama dalam membentuk perilaku yang mendekati kesempurnaan. Rasulullah juga sangat tegas dan baik dalam menyampaikan melalui ucapan, perbuatan, dan ketegasan dalam mentarbiyah para sahabat. Pendidikan merupakan tema sentral pembangunan agar terciptanya tatanan dunia baru yang mempunyai rahmat dan kemajuan yang ingin dicapai. Artinya, pendidikan yang diemban hendaklah melahirkan manusia-manusia yang intelektual baik lahir maupun batin. Artinya, manusia yang cerdas dan berakhlakul karimah. Di dalam buku Tarbiyah Rasulullah ini, penulis menyampaikan beberapa trik atau strategi Rasulullah dalam mengatasi kekeliruan atau permasalahan di peserta didik. Yang pertama adalah melalui sindiran. Karena melalui sindiran ini akan membawa wibawa peserta didik di depan teman-temannya. Peserta didik yang melakukan kesalahan tidak merasa rendah hati atau rendah diri. Pendidik yang menegur peserta didik melalui sindiran akan mempererat tali kasih sayang dan persaudaraan di antara mereka. Yang kedua adalah melalui teguran. Ini pernah terjadi pada Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah adalah pembantu Rasulullah pada waktu itu. Ketika Umar bin Abi Salamah sedang menikmati makanan, seperti biasanya sudah berulang kali, Umar bin Abi Salamah ini sering mengulurkan tangannya ke segala penjuru. Melihat kondisi seperti itu, tentu Rasulullah menegurnya mencari waktu yang tepat. Dan ketika hal itu terulang, langsung Rasulullah menyampaikan, "Wahai gulam, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kananmu, dan ambillah makanan yang terdekat denganmu." Artinya, dari teguran tadi, Rasulullah tidak ingin membiarkan kebiasaan Umar bin Abi Salamah ini akan menjadi kebiasaan sehari-hari apabila tidak ditegur secara langsung. Apa akibatnya apabila tidak ditegur secara langsung dan mengambil waktu yang tepat? Akibatnya, kebiasaan Umar bin Abi Salamah ini akan menjadi kebiasaan sehari-hari dan tentu meluruskannya atau memperbaikinya memerlukan waktu yang panjang dan perlu waktu yang lebih banyak lagi. Itu. Di dalam buku Tarbiyah Rasulullah ini juga penulis menyampaikan
cara-cara pendidik menanamkan cinta Rasulullah ke dalam jiwa anak didik. Yang pertama, jadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai idola, suri toladan, contoh yang baik kepada peserta didik. Dengan bagaimana? Yang kedua, hadirkan Rasulullah adalah sosok pribadi yang agung di dalam agama Islam. Rasulullah adalah Nabi terakhir zaman, Khatimul Anbiya. Dan yang ketiga, pendidik bisa menyampaikan atau menceritakan sejarah perjuangan Rasulullah semasa beliau hidup, bagaimana beliau mensiarkan agama Islam di seluruh penjuru dunia. Dan yang ketiga, mengamalkan atau mengaplikasikan tindakan-tindakan Rasulullah, perbuatan ataupun perkataan Rasulullah di dalam peserta didik dengan akhlakul karimah, seperti membaca doa sebelum tidur, membaca doa sesudah tidur, ataupun membaca doa kedua orang tua. Insya Allah itu yang perlu saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya cukupkan sekian. Semoga kita dipertemukan dengan Rasulullah di akhir zaman nanti. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.